Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Nusantara. Senang sekali hari ini saya Hendro akan memandu selama 1 jam ke depan di acara Bincang dan Santap bersama William Wongso sebagai salah satu rangkaian dari program launching produk Pawon Ombil. Hari ini sangat spesial karena selain akan adanya launching produk Pawon Ombil, saya akan mengajak Om William Wongso untuk berdiskusi, berbincang bagaimana potensi kuliner Indonesia dapat dikenalkan secara luas khususnya di kancah internasional. Namun sebelum itu, izinkan saya menyapa serta menyambut seluruh hadirin yang sudah bergabung di Join Live Zoom kita pagi kali ini. Ada rekan-rekan media, selamat datang dan selamat bergabung. Dan juga ada perwakilan reseller lokal, Bapak Latif. Dan tentunya yang sudah ada di tengah kita semua, Om William Wongso, pakar kuliner Nusantara. Pada hari ini spesial juga, Om Will akan membagikan 2 buah buku berjudul Cita Rasa Indonesia yang beliau tulis secara langsung dari pengalaman menjelajah kuliner Nusantara. Jadi di dalam buku ini sangat spesial karena isinya adalah cerita serta menguak atau mengulik kisah-kisah di balik makanan-makanan Indonesia. Bagaimana untuk mendapatkan 2 buku yang akan dibagikan oleh Om Bill? Gampang sekali, Anda cukup melakukan review serta memposting postingan terkait produk Pawon Ombil di Instastory, serta jangan lupa tag @pawon_ombil dan William Wongso. Selain itu, pada hari ini ada promo khusus untuk reseller. Untuk seluruh hadirin yang berminat bergabung ke jaringan reseller Pawon Ombil, ada promo harga khusus launching yang berlaku 8 April hingga 30 April mendatang. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa langsung kunjungi Instagram di @pawonombil. Sebelum kita memulai memasuki acara kita pada pagi hari ini, saya juga mau menginformasikan bahwa produk Pawon Ombil ini merupakan ready to eat atau lauk siap makan yang memiliki 3 varian, yaitu rendang ayam, ayam bumbu Bali, dan juga opor ayam. Spesialnya lagi, produk ini berbeda dengan ready to eat lainnya, di mana cita rasa Nusantaranya tidak menggunakan santan, melainkan menggunakan fiber cream sebagai pengganti santan, yaitu creamer serbaguna yang tinggi serat, serta bebas kolesterol atau zero kolesterol. Baik, langsung saja, tidak usah menunggu lama. Saya ingin mengajak Om William Wongso bergabung bersama saya untuk berbincang dalam konteks kuliner Nusantara dalam genggaman. Nah, Om Will, sebelum kita memasuki acara inti pada hari ini nih Om, Hendro ingin mengajak Om Will untuk ngobrol santai nih terkait kuliner Indonesia. Om Will ini kan dikenal sebagai pakar kuliner Nusantara. Kalau boleh tahu nih Om, berapa lama sih Om Will sudah menjelajahi kuliner Indonesia itu sendiri kalau dihitung dari tahunnya Om? Intensif sekitar 20 tahun. 20 tahun? Ya, intensif, mungkin 20-25 tahun. Apa yang menjadikan... Tapi begitu pun juga masih nggak bakal tuntas. Tidak mau bakal hidup tuntas. Berapa kali pun nggak bakal tuntas. Begitu ragamnya Indonesia. Apa yang akhirnya menjadikan alasan Om Bill tertarik untuk mempelajari dan mengulik kuliner Indonesia itu sendiri, Om Bill? Karena gregetan. Aku dulu banyak dasarnya semua belajar secara internasional. Kegiatan kuliner internasional. Di mana-mana saya lihat kok tiap negara itu berusaha untuk melestarikan tradisi kuliner mereka, terus menjadikan sesuatu kegiatan internasional yang memberi dampak ekonomis yang luas ke negaranya masing-masing. Jadi gergetan banget aku. Di Indonesia ini kok kita ibaratnya take it for granted gitu.
Asal makan enak, suka makanan daerah, sudah selesai. Kita kekurangan pendidikan, pelatihan tentang kearifan lokal, kekasan, memang tidak mudah. Karena Indonesia ini terlalu luas. Ini harus ada keinginan benar-benar dari semua pihak untuk ikut serta termasuk pemerintah. Baik. Nah, Om Bil, ngomongin masalah kuliner Indonesia, dari kacamata seorang pakar kuliner nih, Om Bil. Sebenarnya, apakah kuliner Indonesia saat ini itu bisa kita katakan, ataukah apakah bisa bersaing di kancah internasional dengan kuliner-kuliner dari negara-negara lain yang saat ini kita kenal banyak sekali sudah masuk ke Indonesia bahkan? Nah, kita udah ketinggalan jauh kemana-mana secara internasional. Makanya kita bagaimana caranya setidak-tidaknya Indonesia itu bisa masuk dalam peta kuliner internasional gitu, supaya orang setidak-tidaknya kenal, di situ ada negara Indonesia di mana kearifan lokal, tradisi budaya kulinernya mungkin salah satu yang paling ragam di dunia yang masih belum dikenal gitu. Ini benar-benar kita harus berusaha untuk mengacu ke arah di situ. Kita udah ketinggalan jauh dengan Thailand, Vietnam, Jepang apalagi, Korea, Tiongkok, dan negara-negara ASEAN. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari potensinya Indonesia sendiri, berarti kita bisa katakan bahwa kuliner kita ini memiliki nilai yang lebih juga ya Om, apabila kita bisa sandingkan bersama kuliner dari negara lainnya. Itu menurut kita. Tapi kalau aku kaji, ada satu tulisan yang cukup baik berapa tahun yang lalu di New York Times, salah satu media utama di New York, yang menyatakan bahwa kegalauan mereka, bahwa cita rasa barat itu udah pudar. Cita rasa barat itu udah pudar. Digerus oleh cita rasa Asia. Banyak. Amerika Latin. Itu mereka akhirnya juga saya perhatikan banyak ahli-ahli pengamat kuliner itu memalingkan ke daerah kita. Oke, baik. Hanya kita masih belum melakukan sesuatu yang mengcounter isu-isu itu secara masif. Baik. Nah, kalau kita berkaca dari strategi yang dilakukan oleh contohnya Korea ataupun Thailand, yang kita bisa katakan bahwa kuliner mereka lebih dikenal dibanding kuliner Indonesia. Sebenarnya strategi apa yang seharusnya bisa menjadikan kuliner kita ini bisa bersaing di kancah internasional? Dan apakah dari segi pemerintah Indonesia saat ini itu sudah ada wacana untuk terus mendorong adanya pengenalan kuliner Nusantara itu sendiri, Om, di kancah internasional? Ini contohnya zamannya, kalau nggak salah zamannya Thaksin tahun 2000-an. Thaksin itu mencanangkan bahwa Thailand itu dengan menyebarnya masyarakat Thailand di seluruh dunia, dia targetkan Thailand saat itu harus ada 9.000 gerai rumah makan Thailand di seluruh dunia. Karena kalau itu terjadi, dampak ekspor bahan-bahan baku dari Thailand itu pasti gencar banget gitu. Padahal saat itu mungkin baru ada sekitar 5.000 gerai rumah makan Thailand seluruh dunia, ya seluruh dunia. Kali dalam kurun 3 tahun itu melonjak menjadi 13.000. Wow. Dan saat ini rumah makan Thailand itu Thailand pemerintah saat itu mencanangkan tagline Thai Kitchen of the World. Baik. Saat ini diperkirakan lebih dari 25.000 rumah makan Thai di seluruh dunia. Belum lagi masyarakat Thai yang mengkonsumsi bahan-bahan yang otentik dari Thailand. Sehingga perkiraan ekspor bahan-bahan baku makanan Thailand ke seluruh dunia itu udah miliaran dolar. Dampaknya apa?
ke ekonomi kerakyatan. Oke. Kalau Dan, kalau kalau Korea dengan tagline Global Handshake. Coba bayangkan di Jakarta aja 10 tahun lalu kita nggak pernah tahu ada rumah makan Korea. Korea. Sekarang banyak banget dan Betul juga sekali. banyak gerai yang menjual bahan-bahan bumbu-bumbu Korea. Pernah Indonesia belum melakukan hal ini. Karena invasi ini terjadi karena banyaknya masyarakat Korea yang bekerja di Indonesia, diperkirakan mungkin sekitar 60.000. Rumah makan Jepang lebih duluan. Tapi rumah makan Korea sekarang itu umumnya dimiliki orang-orang Korea. Dan kita bisa membeli segala macam bumbu-bumbu Korea. Kalau kita mau cari bumbu Indonesia di luar negeri, susahnya setengah mati. Betul sekali. Nah, Om Bill, kalau tidak salah dengar nih, saya juga pernah mendengar terkait program Indonesia Spice Up the World. Dan salah satu penggiatnya juga di situ adalah Om William Wongso. Sebenarnya program Spice Up the World, kalau Om Bill bisa jelaskan kepada kami, itu program apa sih, Om? Jadi gini, kita ini udah karena kita ketinggalan, kita juga nggak bisa main tabrak. Segede dana apapun kita mau siapkan oleh pemerintah misalnya, mau mendirikan rumah makan Indonesia di luar negeri, itu tidak akan langgeng dan dananya akan habis dalam waktu yang singkat. Jadi kita perkenalkan dulu bumbu. Baik. Bumbu Indonesia, kita mengajarkan mereka menggunakan secara aplikasi, bukan resep. Oh, baik. Bukan resep. Bayangkan kamu kasih resep Indonesia, contohnya resep rendang, yang bahannya lebih dari 10 jenis, kasih orang Perancis, belum dibaca setengah jalan udah dibuang ke tong sampah kali. Dia nggak ngerti. Nggak ngerti lengkuas itu apa, cengkeh itu apa, dan lain sebagainya. Jadi memang sekarang sudah ditangani di bawah komando Kementerian Maritim dan Investasi. Mungkin kita sudah punya target, nanti kalau sudah agak reda COVID ini, kita mau mulai membumbuin Afrika. Kalau Afrika, ya membumbuin Afrika itu maksudnya kita mengajar pada chef-chef lokal Afrika yang suka barbecue. Mereka tuh hobi banget barbecue. Jadi kita membumbuin, hanya cukup membumbuin aneka protein yang mereka mau barbecue. Dengan bumbu Indonesia bisa dicampur dengan rempah rempah kering yang biasa mereka pakai. Karena kita harus jelas ya, perbedaan itu kalau kata-kata spice sering disalah-ngertikan. Kalau spice itu komoditas di bawah Kementerian Perdagangan. Spice itu adalah cengkeh, lada, pala, kayu manis, itu masuk kategori spice, hanya untuk dipersingkat. Indonesia adalah bumbu basah yang dimatangkan dengan minyak, yaitu cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe, dan lain sebagainya. Hanya di dalam bumbu itu ada di sana sini tergantung daerahnya perbedaan penggunaan spices, penggunaan rempah. Spices itu dalam sini saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu rempah. Lebih ke barat sampai ke Aceh lebih pakai proporsi daripada penggunaan rempah itu lebih banyak gitu. Karena pengaruh akulturasi daripada mungkin dari India, Arab, dan lain sebagainya. Oke. Jadi memang itu adalah salah satu strategi yang saat ini dipersiapkan juga ya oleh pemerintah juga. Dan satu lagi, target awal adalah Spice Up Australia, yaitu memperkenalkan bumbu-bumbu ini yang dibikin dari Indonesia secara otentik untuk para pengusaha rumah makan.
Oh, baik. Karena Jadi memang mereka, ya, karena bumbu yang bahan-bahan, misalnya orang di luar negeri mengatakan, oh di sini bumbunya lengkap. Saya mhm, tanya lagi, bahan-bahan bumbu segar itu dari mana? mhm. Taunya datangnya dari Thailand atau dari Oh, baik. Vietnam, mungkin dari Mhm, India. Nah, nggak ada yang dari Indonesia. mhm, Jadi Anda kalau membuat bumbu itu ya memperkaya orang lain. Dan mhm. itu pun sering juga saya temukan bahan-bahan itu adalah hasil hibrida. Tumbuhnya Ah, cepat. mhm. Jadi rasanya itu nggak pekat. Kalau Oh, kita baik. menggunakan memicu UKM dan industri bumbu, Mhm, bisa untuk menyebarkan bumbu satu daerah ke daerah lain di Nusantara atau mengekspor bumbu itu ke mancanegara, itu akan memberikan dampak ekonomi juga kepada petani yang benar-benar menanam bahan-bahan yang baik kualitasnya di Indonesia, dari cabai, cabai keriting, lengkuas, jahe seperti tadi, atau bawang merah. baik. Berarti kalau bisa saya katakan bahwa pengenalan juga harus diimbangi dengan, masuknya komoditas bumbu ya, Om, atau rempah juga dari Indonesia sehingga bisa mendongkrak dampak ekonomi untuk, UMKM yang bergelut di bidang itu ya, Om? Ya, Baik. dengan waktu bersamaan kita memperkenalkan aplikasi bumbu itu. Misalnya salah satu contoh, misalnya orang Prancis kalau bikin sop ayam itu kan simple banget bumbunya. Udah ratusan tahun yang nggak pernah berubah. Terus kita cemplungin di dalam sopnya mereka saat proses soto, bumbu soto ayam. Mereka akan surprise, kaget loh, kok dapat profil rasa baru dan praktis gitu. Oh, baik. Itu salah satu contoh dan banyak Oke. lagi. Nah, Om Bil, Indonesia itu kan luas banget dan punya banyak sekali jenis kulinernya. Menurut Om Bil sendiri nih, ya, eee, kuliner mana atau masakan Indonesia mana yang sebenarnya mudah untuk kita perkenalkan di pasar global? Gini, karena begitu ragamnya Indonesia, jadi kita nggak mungkin memperkenalkan semua. Kita lihat aja contohnya Thailand atau Mhm, Vietnam. Thailand itu kalau kita buka menu rumah makan Thailand di luar negeri, semuanya mhm, hampir sama. Ada pad thai-nya, ada somtamnya, ada Thai beef saladnya, ada tom yumnya, semuanya sama. Apa cuman segitu? Tidak. Mau lebih banyak, datanglah ke Thailand. mhm, Demikian juga dengan Vietnam. Yang dikenal apa? Pho dan banh mi. mmm, Tapi di bawah itu ada beberapa masakan-masakan Vietnam yang sangat populer. Mau lebih banyak, datanglah ke Vietnam. Vietnam. Dan mereka secara turis, mereka eh, gastronomi turismenya udah mapan, udah jadi. Ah, baik. Jadi kita kalau ke Vietnam mau tur kuliner, tinggal Google aja. Mau makan Mhm, bersama keluarga Vietnam, banyak. Nah ini kita harus antisipasi. mhm, Begitupun juga Thailand, begitupun di Jepang, dan lain sebagainya. mhm. Kalau dari Indonesia sendiri nih Om Bil, menurut Om Bil, masakan Indonesia mana yang memiliki potensial untuk bisa dikenalkan di pasar global dan bisa diterima dengan mudah secara praktis mungkin? Ya, kita kalau memperkenalkan zaman sekarang itu yang diinginkan masyarakat dunia itu maraknya exposure makanan di Instagram, Mhm, mereka kepingin rasa yang otentik. oke. Indonesia bisa diperkenalkan sate-sate. Indonesia punya sate variannya banyak. Mhm, Soto-sotoan, rendang, dan mhm, masakan yang terlalu di prosesnya. Karena kalau di luar negeri, ongkos proses itu mahal. Karena oke. tenaga kerja itu mahal. Di Mhm, Australia $18 per jam. Di Eropa mhm, $16 per jam. Masuk dengan $16, 16 euro per jam, suruh ngulek, suruh bikin bumbu. Kemahalan gitu.
Nah, itu yang kita harus antisipasi juga. Nah, Om, dengar-dengar nih, Ombil juga mengeluarkan pawon ombil ini sebagai salah satu bentuk bagaimana kita bisa mengenalkan kuliner Indonesia secara halal, otentik, dan juga praktis. Itu seperti gimana nih, Om? Kok bisa ada ide tercetusnya si pawon ombil ini? Gitu. Karena gini, saya kan sering melakukan gastronomi diplomasi ke mancanegara. Saya temuin di banyak negara itu, kalau mau masak-masak Indonesia itu tidak mudah. Bahannya itu sering tidak lengkap. Di Korea, di Jepang, di Timur Tengah, di Turki, di negara-negara misalnya Eropa Timur, itu tidak mudah. Apalagi di Korea banyaklah TKI yang ada sekitar 40.000 yang kerjanya ngelembur terus. Mereka nggak punya waktu masak. Jadi sering kangen dengan makanan Indonesia. Baik. Tapi kalau kita tidak membuat itu praktis, buat mereka susah karena harus nyimpen di freezer dan lain sebagainya. Betul banget. Sehingga tercetuslah ide membuat atau meracik si pawon ombil ini ya, Om, untuk menjadi salah satu solusi bagi teman-teman atau saudara-saudara kita di luar negeri juga, salah satunya seperti itu. Oke, Ombil. Terima kasih banyak. Orang yang mau keliling-keliling, ya. Mau keliling, mau camping, paling mudah untuk membawa itu. Betul sekali. Ngomongin masalah pawon ombil nih, hari ini kita akan masuk ke acara inti, yaitu launching produk pawon ombil, di mana produk ini adalah salah satu produk yang langsung diracik oleh ombil, yang dipadu-padankan sedemikian rupa sehingga menciptakan sebuah rasa yang enak, rasa yang autentik, dan pastinya praktis dan juga halal. Baik, langsung saja kita hitung mundur untuk masuk ke inti acara dari launching pawon ombil. Mari kita hitung bersama-sama. 3, 2, 1. Pawon ombil. Pawon ombil adalah lauk siap makan yang praktis dan sehat dengan cita rasa autentik Indonesia yang dapat dinikmati kapan saja dan di mana saja. Menggunakan bumbu dan daging pilihan yang diproses secara retort modern sehingga membunuh bakteri serta virus dan dapat disimpan 1 tahun tanpa masuk freezer. Pawon ombil dibuat tanpa bahan pengawet untuk mempertahankan kualitas dan rasanya. Dengan tambahan krimer serbaguna tinggi serat fiber cream yang memberikan rasa lezat dan serat yang setara dengan 1 buah apel, pawon ombil adalah cara sehat dan praktis untuk menikmati sajian Nusantara yang terbaik. Pawon ombil, nikmati lauk siap makan dengan serat yang sehat untuk pencernaan. Pesan sekarang juga. Mari kita beri aplaus kembali untuk Ombil. Selamat kepada Ombil yang sudah meracik salah satu produk dengan cita rasa otentik yang pastinya dan membawa kepraktisan untuk bisa kita nikmati bersama dan juga bisa kita perkenalkan secara mancanegara. Ombil, selamat sekali lagi untuk produk pawon ombil yang sudah di-launching di hari ini. Ombil mungkin bisa memberi 1 atau 2 patah kata terkait sambutan terkait produk pawon ombil. Silakan. Ya. Selamat sekali lagi, selamat pagi teman-teman dari teman-teman media. Yang penting sehat selalu. Katanya 5M harus kita jaga selama masa pandemik ini. Memang kehidupan sibuk sehari-hari zaman sekarang ini, boleh zaman milenial, zaman IT dan lain sebagainya, kita memerlukan mengimbangin dengan segala sesuatu
secara praktis. Nah, Pawon Ombil berusaha berkontribusi untuk memberikan satu bagian dari solusi ini. Perpaduan yang praktis dengan cita rasa otentik itu adalah apa yang disajikan oleh Pawon Ombil. Tidak perlu disimpan di lemari dingin, bisa tahan lama dan aman tanpa pengawet, penyedap dan lain sebagainya. Pawon Ombil juga bisa dipakai sebagai media untuk memperkenalkan cita rasa khas Nusantara kepada masyarakat non-Indonesia. Juga banyak teman-teman yang tinggal di mancanegara, jauh dari sanak keluarga Indonesia, jauh dari kampung halaman, yang selalu kangen menikmati makanan-makanan yang otentik, bisa merasakan makanan-makanan ini secara baik. Dan perlu saya katakan, saya sampaikan sekali lagi bahwa banyak tempat-tempat yang di jauh itu sulit mendapatkan bumbu-bumbu dari yang bisa kita peroleh seperti di Indonesia. Senang sekali kita hari ini launching. Terima kasih kehadiran Anda sekalian. Selamat mencicipi Pawon Ombil. Terima kasih. Terima kasih banyak Om William Wongso atas sambutannya. Dan selamat sekali lagi karena produk Pawon Ombil akhirnya launching juga hari ini untuk bisa diperkenalkan lebih luas kepada masyarakat dan tentunya kepada publik internasional. Oh ya, kalau tadi kita sudah mendengar terkait apa sih sebenarnya Pawon Ombil langsung dari Om William Wongso-nya sendiri, nggak afdol nih kalau kita tidak mencicipi rasa atau hasil racikan dari pakar kuliner kita yaitu Om William Wongso. Kali ini saya ingin mengajak seluruh rekan-rekan media serta para hadirin yang sudah bergabung untuk bisa langsung mencicipi bersama karena kemarin panitia sudah mengirimkan berupa hampers produk Pawon Ombil kepada seluruh hadirin. Jadi pagi kali ini yang belum sarapan nih, kita bisa langsung sambil kita nanti masuk ke sesi-sesi berikutnya, kita bisa mencicipi bersama. Dan sebelum itu, saya ingin mengajak kepada seluruh hadirin untuk bisa mengaktifkan kameranya di dalam momen mencicipi cita rasa kuliner Indonesia ini, sehingga kita bisa mendokumentasikan dari kesan rasa yang diberikan oleh Ombil melalui racikan produk Pawon Ombil. Seperti itu. Baik, untuk rekan-rekan media serta para hadirin lainnya, kita akan cicipi bersama nih, bersamaan dengan Om William Wongso. Sebentar, saya akan baik. Monggo, silakan dipersiapkan produk Pawon Ombil. Kalau di tangan saya ini ada rendang ayam. Rendang ayam ini spesial sekali karena Ombil sudah menyebutkan di awal bahwa untuk masakan yang ada di Pawon Ombil ini, dia tidak menggunakan santan sama sekali, namun menggunakan fiber cream sebagai creamer serbaguna yang memberikan atau menggantikan peran santan di dalam produk Pawon Ombil. Baik, kita bisa lihat di sini yang saya tuang rendang ayam. Bumbunya sangat melimpah sekali dan terlihat sekali teksturnya dan juga potongan ayamnya sangat bisa memuaskan. Seperti bisa kita lihat bersama di layar kita dan juga di tempat rekan-rekan media. Aromanya juga sangat menggugah selera. Seperti ini. Baik. Nah, untuk teman-teman atau rekan-rekan media, mari kita coba cicipi dan coba kita rasakan dari produk yang diracik oleh pakar kuliner Nusantara.
Baik, silakan mencicipi produk Pawon Ombil. Kalau boleh bisa dibilang, perpaduan rempahnya pas, tekstur ayamnya masih terasa, jadi tidak terlalu lembek, serta rasa creamy yang didapat dari fiber cream atau creamernya, itu juga ter-highlight di dalam produk ini. Sehingga pantas sekali untuk bisa diperkenalkan di pasar yang lebih luas. Baik, saya ingin mengundang dua hadirin untuk bisa menceritakan pengalaman rasa dari produk Pawon Ombil, yaitu produk yang diracik langsung oleh Om William Wongso. Langsung saja, saya ingin mengajak dua rekan media atau hadirin yang sudah bergabung di acara kita pagi kali ini memberikan testimonial. Ada di ujung sana, maaf, Ibu Via dari Mommy's Daily. Halo, selamat pagi. Baik. Halo, Selamat pagi, Mas. Selamat Pagi, pagi. Om William Wongso. Pagi Pagi, semuanya. Mbak Lydia. Tadi kan udah ngerasain nih, kalau saya lihat di layar kaca, produk Pawon Ombil. Mungkin Bu Via bisa memberikan testimonial terkait produk Pawon Ombil yang diracik langsung oleh Om William Wongso. Monggo silakan. Kalau dari 3 varian nih aku suka yang paling aku suka tuh yang ayam rendang. Karena pedesnya dapet tapi nggak sepedes yang satu lagi yang bumbu Bali itu buat aku agak pedes. Terus ayamnya benar tadi seperti yang Mas bilang, kalau nggak kelembekan tapi juga nggak keras, terus pas. Nah, untuk porsinya sendiri, kalau buat aku, karena aku tuh emang modelan yang kalau makan nggak bisa langsung banyak, ini sih pas kalau buat aku ya, porsinya tuh cocok. Terus, tadi pas nyoba masak dalam tanda kutip, padahal cuma ngangetin kan, sebelum acara mulai, ini kan bener-bener gampang kan, jadi masing-masing tuh kayak cuman ya udah 1 menit doang, terus mateng. Nah itu untuk ibu bekerja macam aku, yang urusannya riuh banget hari-hari, ini ngebantu. Dan mengingat bahwa sekarang mau masuk bulan puasa, ini juga bisa jadi solusi gampang banget sih untuk ibu-ibu nyiapin hidangan baik itu buat sahur ataupun berbuka. Itu sih, Mas. Baik, terima kasih Ibu Via yang sudah memberikan testimonial ya untuk produk Pawon Ombil. Sekarang saya ingin undang salah satunya lagi Om dari hadirin atau dari rekan-rekan media untuk bisa memberikan testimonial terkait produk Pawon Ombil yang sudah kita cicipi bersama tadi. Ada Ibu Hilda Rahmawati. Halo, selamat pagi Ibu Hilda Rahmawati. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Om Will. Selamat pagi Mbak Hilda. Sukses dengan inovasi kemasan instannya ini. Saya jujur baru nyobain yang rendang ayam ya. Kalau menurut saya memang rasanya, bumbunya itu masih otentik, kayak berasa ngulek gitu ya. Dagingnya juga berasa. Cuma saya mau usul aja Om Bill, mungkin kan ini basah ya, rendang basah. Kalau ada sebagian orang di Indonesia ini juga kalau kita nemukan rendang itu yang agak kering gitu supaya agak awet tapi tanpa pengawet gitu. Meskipun awet tapi tanpa pengawet. Kira-kira ada formula atau apa yang membuat Om Bill yang ayam ini kan agak basah gitu. Kenapa nggak milih yang agak rendang yang kering gitu Om Bill? Itu aja. Begini. Kalau membuat makanan yang kering dan tahan lama itu jauh lebih mudah. Dia biasanya tahan. Kalau udah namanya kering, tahan lebih lama. Tapi yang memang yang susah
adalah yang masih lembab, tahan lama. Itu perlu teknologi. Ini bedanya. Apalagi kalau sudah dikirim ke luar negeri, banyak yang kepingin juga semacam makan itu ada sausnya gitu. Ini tujuannya. Jadi kalau kering, nanti bentuk kering itu packagingnya tidak seperti ini. Tidak perlu seperti ini. Itu bedanya. Jadi yang jenis-jenis packaging seperti ini semua kita harus manfaatkan teknologi ini menyajikan seperti masakan tapi bersaus atau sedikit berkuah yang kental. Gitu. Kalau kering vakum aja cukup. Oh, rupanya itu alasannya ya Om ya, supaya memang nggak banyak ini yang ini memang apa tuh dengan cara retouch ini memang yang manfaatnya itu tidak makan tempat di kulkas. Jadi dia ditaruh mana aja bisa, dikantongin bisa, dibawa jalan-jalan naik sepeda untuk lagi sepedaan ke gunung pun bawa gitu bisa dimakan gitu. Tinggal bawa nasi. Baik. Terima kasih banyak Ibu Hilda sudah memberikan testimonial serta masukan juga tadi kepada Om William Wongso. Dan nggak afdol juga kalau kita udah menyicipin di acara spesial kali ini kalau kita tidak foto bersama. Jadi kan kita udah mendokumentasikan ketika kita merasakan gitu kan. Nah sekarang saya ingin mengajak juga bersama Om Will juga mengajak untuk seluruh rekan-rekan media serta hadirin untuk bisa menyalakan kamera karena kita ingin mendokumentasikan dalam bentuk foto virtual. Jadi bisa dibawa packaging, salah satu packaging produk Pawon Ombil dan diperlihatkan di depan kamera Anda semua. Nanti kami akan capture seluruh layar screen sehingga kita bisa mendokumentasikan acara kita pagi kali ini. Baik, saya akan berhitung mundur dari 5, 4, 3, 2, 1. Silakan untuk operator. Baik, selamat pagi rekan semuanya. Saya di sini akan memandu pengambilan foto bersama. Baik, saya akan mengambil, di sini ada 3 halaman. Untuk halaman yang pertama, kasih senyum terbaiknya semuanya. 3, 2, 1. Cakep sekali. Kita masuk ke halaman yang kedua. Baik, Mas, di sini saya masih melihat ada yang belum menyalakan kamera. Saya tunggu. Kita ambil halaman yang kedua. 3, 2, 1. Baik, kita masuk ke halaman yang ketiga. Baik semuanya, giginya dilepas, kasih senyum terbaiknya. Dan 3, 2, 1. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih banyak. Dan saya mau informasikan lagi, mengingatkan lagi kepada seluruh hadirin yang sudah bergabung bahwa acara kita kali ini juga ada program giveaway spesial di mana Om Will akan membagikan 2 buku berjudul Cita Rasa Indonesia yang beliau langsung tulis dari pengalaman beliau serta cerita beliau mengelilingi Nusantara, mencoba seluruh masakan Indonesia serta mengulik cerita di balik masakan-masakan Nusantara. Caranya seperti apa? Gampang sekali. Anda cukup melakukan review berupa postingan Instastory dari produk Pawon Ombil, serta jangan lupa untuk mention atau tag @PawonOmbil dan tentunya @William Wongso. Dan selain itu, saya juga ingin sampaikan bahwa hari ini ada promo spesial untuk reseller. Jadi untuk hadirin ataupun rekan-rekan yang tertarik bergabung di jaringan reseller Pawon Ombil bisa langsung kepoin di Instagramnya @PawonOmbil untuk informasi lebih lanjut karena ada harga khusus launching dengan periode 8 April hingga 30 April. Oke, saatnya kita memasuki sesi tanya jawab bersama rekan-rekan media. Untuk rekan-rekan media yang ingin menanyakan berbagai pertanyaan terkait produk Pawon Ombil, bisa langsung sampaikan pertanyaannya di kolom chat. Nanti saya akan bacakan pertanyaannya dan akan langsung dijawab oleh Om William Wongso, atau bisa juga melalui live chat dengan cara
raise hand atau angkat tangannya di depan kamera dari teman-teman atau rekan media sehingga kami yang ada di sini bisa memilih untuk rekan-rekan media bisa langsung live chat bersama Om William Wongso di acara pagi kali ini. Langsung saja yang pertama pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat dari Ibu Via dari Mamis Daily. Om Will, apa yang membuat masakan Indonesia masih berjuang untuk dikenal di dunia? Apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat Indonesia sendiri? Mungkin Om William bisa membantu menjawab dari pertanyaan ini? Ya, begini. Memang kalau kita yang dari paling mendasar saja, mencari ahli masakan Indonesia pada generasi ini juga susah yang setengah mati. Karena bukan salah siapa-siapa. Kita telusurin dari pendidikan dasar, dari SMK, program Indonesia itu sedikit sekali. Lebih banyak program internasional. Nah, ini yang sebenarnya harus dirubah. Dan juga saya selalu anjurkan tiap SMK itu memperkuat kuliner daerah mereka bercokol. Misalnya kalau dia di Jawa Tengah, di Semarang, masakan-masakan daerah Semarang itu harus merupakan kurikulum utama, ditambah yang Nusantara. Kita juga perlu sebenarnya saling tukar ahli masak mengirim dari daerah lain ke daerah lain untuk mengajar. Kita tuh sangat kekurangan guru ahli masak Indonesia. Kita nggak bisa mengandalkan guru dididik cuma satu tahun terus bisa mengajar masakan Indonesia. Kita manfaatkan keahlian ahli-ahli masakan daerah didatangkan ke sekolah untuk mengajar. Itu adalah cara yang paling dasar yang harus kita penuhi dulu. Karena dalam suatu kenyataan, para duta besar yang diberangkatkan ke mancanegara itu juga sangat kesulitan mencari chef untuk sebagai kepala rumah tangga yang menguasai masakan Indonesia. Baik. Itu adalah salah satu cara dasar yang bisa dilakukan bersama untuk bisa memperkenalkan kuliner Indonesia menurut Om William Wongso. Lalu ada pertanyaan selanjutnya nih Om. Dari Ibu Mayang, dari Media Nova. Yang pertama pertanyaannya adalah, apa saja rekomendasi menu sayur dari Om William Wongso yang bisa dikombinasikan saat menyantap 3 varian rasa pawon Om Will ini? Lalu pertanyaan yang kedua, bolehkah pawon Om Will ini dikonsumsi bagi yang sedang diet, Om? Silakan Om Will menjawab pertanyaan dari Ibu Maya. Yang pertama apa tadi? Yang pertama rekomendasi menu sayur yang bisa dipadu-padankan dari 3 varian POW ini, Om. Ini tergantung daripada mau makan yang rendah kalori. Kalau rendah kalori itu cukup dipadankan dengan segala macam sayuran tapi dikukus tanpa minyak. Boleh ditambahin sambal gitu. Terus makan dengan ini sebagai tambahan. Padahal sebenarnya di dalam pawon Om Will ini sudah mengandung serat dari fiber green. Terus yang kedua tadi apa? Bolehkah POW dikonsumsi bagi yang sedang diet? Nah, ini juga kalorinya tidak tinggi gitu, tergantung diet apa. Hanya memang yang harus diperhatikan itu kalau makan orang Indonesia ini sering-sering kebanyakan makan nasi. Betul. Makan nasi itu karbohidrat itu meningkatkan kadar gula dalam darah. Itu yang benar-benar harus dijaga. Ini tuh sebagai lauk cuma 100 gram. Jadi kalau yang misalnya tidak mau makan karbo, ini bisa dimakan dengan singkong, dengan beras singkong, dengan beras jagung, dengan umbi-umbian. Itu aman. Plus sayur kalau sebagai tambahan gitu. Baik. Jadi bisa dikombinasikan dengan alternatif lain ya apabila kita tidak mengkonsumsi nasi seperti itu. Ya. Baik.
ada pertanyaan datang dari Ibu Dini dari medialiputan6.com. Pertanyaan yang beliau sampaikan adalah terkait ketahanan produk POW ini itu seperti apa nih Om? Bisa berapa lama ketahanan produk ini? Bisa 1 tahun. Bisa 1 tahun? Ya, 1 tahun itu limit, bukan limit total. Jadi dalam peraturan ditulis 1 tahun, padahal bisa lebih dari itu. Hanya kita harus tulis 1 tahun. Karena dalam proses retouch itu memang semua bakteri di dalam makanan ini udah dimatikan dengan pola pemanasan dan langsung didinginkan ya. Baik. Berarti yang menggunakan pola pemanasan retouch atau melakukan proses pembunuhan dari virus dan bakteri yang ada di dalam produk ini ya Om. Jadi membuat si produk ini bisa bertahan selama 1 tahun, bahkan tanpa pengawet. Apa Om? Tanpa pengawet. Tanpa pengawet dan bahkan bisa disimpan selama 1 tahun di suhu ruang atau di luar dari freezer itu sendiri. Jadi cukup disimpan di suhu ruang tanpa masuk freezer, produk ini bisa bertahan selama 1 tahun. Oke, nah pertanyaan selanjutnya datang dari Ibu Putri dari Media Kontan. Yang pertama adalah ini bisa beli di mana sih Om? Apa sudah tersedia di supermarket terdekat dan harganya berapa? Hendro yang jawab. Baik, kalau untuk beli di mana? Untuk produk Pawon Ombil ini bisa langsung ditemukan di e-commerce, ada di Shopee, dan juga ada di Tokopedia, atau bisa langsung untuk informasi lengkapnya kunjungi di Instagram kita, yaitu @pawonombil. Di situ juga sudah ada list harga yang bisa langsung dikepoin nih untuk bisa dapatkan produk Pawon Ombil. Seperti itu. Baik, lalu pertanyaan yang kedua nih Om. Ombil menyinggung produk ini juga ditujukan ke luar negeri. Apakah ini sudah dijual di luar negeri juga? Seperti itu, Om. Kalau dari Ombil sendiri, apakah produk ini juga sudah dipasarkan di mancanegara, Om? Sudah diperkenalkan, tapi belum resmi, karena di luar negeri ada peraturan-peraturan kita harus mengikuti peraturan lokal. Sekarang di Australia sudah bisa, hanya nanti tinggal prosesnya untuk pemasaran. Sudah mendapatkan izin. Australia itu salah satu tempat yang susah mendapatkan izin persetujuan POM-nya mereka, Badan Pengawasan Makanan dan Minuman, ini sudah disetujui. Jadi nanti tinggal kita launching di Australia kalau sudah lewat pandemik ini. Kalau Australia sudah dibuka. Oke. Pertanyaan lagi dari Ibu Silvi dari kompas.com. Kenapa yang dipilih 3 varian rasa ini, Om? Apakah akan ada tambahan varian rasa lagi ke depannya? Ada, pasti. Nanti tiap kali mengeluarkan varian kita akan terus tambahkan. Sekarang memperkenalkan ini hanya untuk pada stok varian awal, perkenalan apa itu produk retouch, tahan lama, tanpa pendingin, tanpa pengawet, dan rasanya otentik. Nanti akan ditambah terus. Kalau kebanyakan kita keluarkan, nanti orang juga bingung mana mau coba. Kita perkenalkan ini konsep total yang kita tawarkan. Perkenalkan dahulu Pawon Ombil dengan 3 varian. Betul sekali. Jadi ke depan akan ada inovasi-inovasi baru dari produk Pawon Ombil ini sehingga akan bisa menambah pilihan dari para customer dari produk Pawon Ombil. Pertanyaan selanjutnya datang dari Deak dari Kumparan Om. 1 bungkus ini diperuntukkan untuk porsi individu atau bisa dimakan untuk beberapa orang Om. Kalau Ombil sendiri menyarankan atau merekomendasikan untuk porsian dari produk Pawon Ombil? Begini, kalau mau barengan makan dengan mungkin 3 orang, 4 orang, buka 3 varian ini, jadi kita saling sharing.
Jadi nggak satu jenis. Kalau orang makan ya satu jenis, nggak mungkin buka 3 kecuali makannya banyak. Atau kalau kurang cukup, makanya kita membuatnya misalnya besarnya 300 gram. Nggak selesai dimasukkan di kulkas. Nggak, ini sekali makan harus habis. Makanya dibuat hanya 100 gram. Mau nambah, tinggal buka lagi 100 gram. Mau bertiga, berempat makan, buka 3 paket ini. Masing-masing bisa menikmati 3 jenis, 3 varian masakan ini. Jadi tujuannya utama adalah praktis. Oke. Nah, Om Wil, pertanyaan juga nih. Kalau dari 3 varian tersebut, favorit Om Wil sendiri nih, ada pilihan yang mana nih? Jatuh pilihan yang mana? Kalau saya, karena saya tahu produk ini, saya juga menyukain produk ini, jadi tergantung mood aja kepingin makan apa. Pada satu saat kepingin satu rendang, terus kalau aku mau makan pakai tangan, aku buka yang rendang gitu. Makan pakai tangan. Jadi kalau bisa dibilang semua adalah favorit, tergantung pas pengen makan apa, tinggal dibuka yang mana gitu ya Om. Jadi pastikan 3 varian ini selalu ada di rumah masing-masing ya. Jadi kalau saya lagi pengen makan rendang gitu ya, bisa langsung buka yang rendang. Atau pengen ada yang pedes-pedes, bisa langsung buka yang bumbu Balinya juga. Ya. Seperti itu. Om Wil, ada satu pertanyaan lagi datang dari Selby Republika. Kenapa akhirnya Om Wil menggunakan fiber cream sebagai pengganti santan? Menurut Om Wil, apakah ada pengaruhnya untuk cita rasa produk sendiri Om di masakan ini? Karena memang sekarang ini kita mesti cari, kalau untuk produk umum kita harus cari sesuatu yang agak netral, yang gampang, karena juga dalam kenyataan banyak orang juga ada intoleran terhadap santan. Dan banyak orang juga tidak punya kesempatan makan, meracik. Kan repot satu waktu sendiri tinggal di kos, harus makan sayur, harus makan ini, semuanya harus beli sayur. Kalau beli sayur nggak bisa beli sedikit. Jadi ini praktis, sehingga satu paket ini makan sudah mengandung fiber yang dibutuhkan sehari-hari. Jadi itu adalah alasan kenapa akhirnya Om Wil memilih fiber cream sebagai pengganti santan di produk pawon Om Wil itu sendiri ya Om. Jadi dari sisi kandungannya serta cita rasanya pun juga tidak akan jauh berbeda dengan rasa yang creamy. Oke, nah saya sekarang mengajak dari rekan media atau hadirin yang sudah bergabung di pagi kali ini untuk bisa langsung ngobrol bersama Om William Wongso di live chat. Mungkin dari rekan media atau hadirin ada yang ingin langsung bisa ngobrol dengan Om Wil, bisa langsung raise hand atau angkat tangannya di depan kamera sehingga kami dan operator di sini bisa memilih salah satu dari hadirin yang sudah bergabung. Ada? Bisa arahkan tangannya di depan kamera sehingga kita bisa memilih di sini. Baik. Ada teman-teman operator? Oke. Nah, untuk pertanyaannya sendiri selain bisa langsung ditanyakan di live chat, bisa juga ditanyakan di kolom chat, nanti saya akan bacakan. Oke, satu pertanyaan lagi nih Om. Kalau Om Wil itu kan pernah membahas bahwa pawon Om Wil ini juga bisa dijadikan bumbu untuk nasi goreng. Gimana bisa jadi cerita tuh Om? Bumbu pawon Om Wil dijadikan nasi goreng. Mungkin Om Wil bisa ceritakan kepada kami semua yang ada di sini. Dari misalnya itu. Misalnya tahu-tahu kita tinggal di kos, tahu-tahu kedatangan saudara. Kebetulan saudara ya lagi lapar gitu, kita ada ya cuma nasi untuk 2 porsi gitu. Jadi kita bisa masak nasi goreng, dikasih telur, terus nanti bumbunya pakai ini, salah satu ini dimasukkan. Oke. Berarti sudah jadi lebih satu praktis. saset bisa jadi dua porsi makan. Oh, baik. Yang dadakan gitu. Berarti bisa dikatakan
produk pawon Ombil ini bisa dikreasikan ke dalam berbagai menu masakan juga ya. Salah satunya yang seperti sampaikan tadi bisa dijadikan sebagai bumbu dasar nasi goreng. Kalau seumpama nggak sempet gitu kan, karena nasi goreng terkadang bumbunya juga kompleks, bisa menggunakan pawon Ombil ini sebagai bumbu dasar pembuatan nasi goreng. Oke. Saya ingin mengingatkan lagi kepada seluruh hadirin bahwa Ombil hari ini juga akan membagikan 2 buku spesialnya, yaitu buku Cita Rasa Indonesia. Ombil, mungkin dari hadirin yang ada di sini pengen tahu gambaran terlebih dahulu nih Om. Gambaran singkat terkait buku Cita Rasa Indonesia yang ingin Ombil bagikan kepada rekan-rekan media di sini. Sebenarnya apa sih isi isi utama dari buku Cita Rasa Indonesia ini, Om? Gini, sering umumnya orang kan terlalu gamblang, mau belajar masak langsung minta resep. Tapi nggak tahu dasarnya, ceritanya, tradisi dari masakan yang mau resep-resep itu. Di sini saya coba sharing pengalaman saya, di mana selama 40 tahun itu aku mendokumentasikan pasar-pasar tradisional. Saya berinteraksi dengan ahli-ahli masak daerah, bukan chef-chef yang glamor. Mereka ahli masak yang tulus membagi pengetahuan mereka secara tradisi masing-masing di daerah. Nah, itu pengalaman-pengalaman itu aku masukkan dalam buku ini, di mana memang buku ini bukan 100% buku masak. Lebih banyak menceritakan budaya, makanan-makanan daerah masing-masing. Ya, tidak bisa semuanya, ini pilihan. Dan di situ juga saya tunjukkan kemungkinan-kemungkinan kita kalau menyajikan secara internasional, mau menyajikan makan Indonesia untuk VVIP, kita bisa menyajikan dengan plating yang lebih baik, kualitas yang lebih baik. Jadi itu ada tradisinya, ada yang modern plating, tapi dengan catatan rasa tidak kompromi, harus otentik. Seperti itu ya. Jadi memang itu adalah gambaran yang bisa kita dapatkan dari buku Cita Rasa Indonesia itu sendiri. Nah, Ombil sendiri untuk menghabiskan menulis buku Cita Rasa Indonesia ini butuh waktu berapa lama, Om? Ya cukup lama karena saya itu kan nggak di kantor terus, jadi saya sering keliling. Jadi ini dicicil akhirnya selesai dalam waktu 6 tahun. Cukup lama. Cukup lama. Dan bisa selesai dalam waktu 6 tahun. Jadi semua cerita pengalaman Ombil terkait masakan Indonesia, semuanya dituangkan ke dalam buku Cita Rasa Indonesia. Ya, makanya dalam bahasa aslinya kan bahasa Inggris. Flavors of Indonesia. Karena banyak misteri Indonesianya itu di dalam buku ini, Indonesia tidak dikenal, akhirnya buku Flavor Indonesia terpilih dari buku terbaik tahun 2016 di dunia. Karena misterinya budaya kuliner Indonesia. Nah, oke, sangat menarik sekali. Jadi buat rekan-rekan media serta hadirin yang sudah bergabung di acara kita pagi kali ini, jika ingin mendapatkan, gampang sekali, bisa langsung review serta posting di Instastory produk pawon Ombil yang sudah kita rasakan bersama pagi kali ini di Instagram masing-masing. Dan jangan lupa untuk tag atau mention di @pawon_ombil serta Om William Mongso @williammongso. Satu pertanyaan lagi datang dari Hilda Risma, Om. Bagaimana menepis anggapan masakan-masakan Indonesia yang kaya santan, lemak seperti rendang dan opor adalah kurang baik bagi kesehatan, apalagi kita mengemasnya dengan kemasan instan seperti pawon Ombil ini? Ini bukan instan. Ini seperti masakan biasa, tapi dikemas dengan proses detox agar bakterinya mati semuanya. Ini bukan instan. Kalau instan itu sesuatu yang
sasetnya kecil, misalnya dicelupin ke air, jadi kaldu gitu. Itu instan. Ini makanan sebenarnya yang kita jadikan sini dengan proses, sekali lagi, retouch. Ini harus ada perbedaan. Orang sering ngomong bumbu instan. Betul. Yang sudah itu beda. Oke. Untuk menepis anggapan nih Om, akhirnya orang beranggapan bahwa makanan ini tuh tidak seperti layaknya menggunakan santan, karena kan orang beranggapan bahwa santan itu berlemak, berkolesterol dan lain sebagainya. Bagaimana Om Bill menepis anggapan tersebut? Padahal sebenarnya santan itu juga nabati gitu. Dia bukan hewani santan itu. Cuma memang sekarang ada preferensi. Orang tidak mengandung apapun, tidak mau lebih-lebihan mengandung lemak. Ya ini alternatifnya. Dan kita itu ada selalu dalam hidup, selalu ada alternatif. Tidak sehari-hari kita tidak ada orang yang seperti saya tidak tiap hari makan protein daging, meskipun saya bukan vegetarian. Saya flexitarian. Semuanya saya makan, semua saya ikutin, tapi tidak menjurus khusus pada satu tujuan. Misalnya saya bukan vegan, saya bukan vegetarian gitu. Tapi saya bisa menikmati vegetarian, saya bisa menikmati, saya anggap itu makan baik dan sehat. Baik, oke. Jadi juga kenapa akhirnya Om Bill memilih fiber cream sebagai creamer serbaguna pengganti santan di produk ini untuk lebih mengenalkan lagi gaya hidup sehat. Karena kenapa fiber cream ini selain tinggi serat, dia punya kandungan itu 0 kolesterol serta bebas lemak ya, lemak trans, dan juga fiber cream ini memiliki dampak yang baik bagi konsumsi tubuh kita dengan kandungan nilai gizi yang lebih baik. Seperti itu. Oke, Om William, sebelum kita menutup acara pada pagi kali ini, izinkan Hendro meminta Om Will memberikan pesan sebagai salah satu pesan kepada kami semua, generasi-generasi pecinta kuliner Indonesia dan juga generasi-generasi milenial juga, untuk bisa mengenalkan kuliner Indonesia dengan cara yang baru melalui produk Pawon Om Bill ini. Silakan Om. Ya begini ya, satu hal yang siapa yang zaman sekarang tidak menggunakan Google? Nggak ada yang tidak menggunakan Google. Semua resep apapun, jutaan resep kita bisa peroleh lewat Google. Hanya satu hal yang aku katakan, kita tidak bisa dapat rasa dari Google. Jadi memang semua masyarakat pecinta kuliner harus punya kiat masing-masing dan kesempatan masing-masing. Kalau mau belajar, contohnya masakan Batak, makan dulu di Lapo atau di rumah makan Batak yang otentik. Jadi atau kita mau belajar masakan Aceh, karena tidak banyak rumah makan Aceh dengan varian seperti di Aceh, ya coba kalau ada kesempatan, iciplah makanan-makanan asli Aceh di Aceh. Dan belajar dengan ahlinya di Aceh, melihat tatanan bahan-bahan yang dijual di pasar-pasar tradisional yang khas Aceh. Itu penting sekali. Tidak mungkin kita bisa menyajikan masakan yang baik, yang otentik sesuai dengan nama-namanya dari daerah aslinya hanya lewat Google. Kecuali kita bisa berkreasi. Kalau kita udah jadi ahli, kita comot sana, comot sini, bisa menciptakan makanan rumah masing-masing. Itu yang saya anjurkan pada zaman pandemi ini, para ibu-ibu sudah pinter, harus sering mengolah makanan, memasak makanan di rumah untuk anak-anaknya. Ciptakan masakan unggulan
dari ibu-ibu bagi anak-anak generasi yang akan datang. Terima kasih. Oke, baik. Nah, salah satu contohnya juga untuk mengenal rasa otentik, hadirin juga bisa langsung memesan produk Pawon Ombil supaya bisa tahu langsung nih bagaimana cita rasa otentik yang ingin diketahui serta ingin dikenal dari masakan-masakan Indonesia. Baik, Ombil, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami semua di sini dan sekali lagi selamat atas launchingnya produk Pawon Ombil yang sudah diracik secara khusus dari resep-resep istimewanya Ombil dengan nilai halal, otentik serta kepraktisan yang sangat luar biasa karena produk ini tanpa perlu disimpan di freezer atau chiller bisa bertahan selama 1 tahun. Dan dalam penyajiannya pun juga bisa dibilang lebih cepat karena bisa langsung dimakan atau bisa disajikan hangat cukup dengan dimasukkan ke dalam air hangat atau air panas selama 1 menit. Oke, Ombil, terima kasih banyak. Dan untuk rekan-rekan media, terima kasih banyak juga sudah menyempatkan waktunya hadir di rangkaian acara produk Pawon Ombil. Dan juga saya juga mengucapkan terima kasih untuk perwakilan reseller lokal, ada Bapak Latif di tengah-tengah kita, dan untuk seluruh rekan-rekan yang sudah bergabung, Hendro mau ingatkan lagi bahwa hari ini Ombil juga akan membagikan 2 buku spesialnya berjudul Cita Rasa Indonesia, dengan caranya cukup gampang untuk bisa menangin ini, untuk bisa dapatkan 2 buku ini, yaitu review serta posting di Instastory rekan-rekan dengan mention atau tag Pawon Ombil serta Om William Wongso-nya. Baik, akhir kata izinkan Hendro undur diri. Maaf apabila ada salah-salah kata dan kita akan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih semuanya dan selamat pagi. Salam Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pawon Ombil adalah lauk siap makan yang praktis dan sehat dengan cita rasa autentik Indonesia yang dapat dinikmati kapan saja dan di mana saja. Menggunakan bumbu dan daging pilihan yang diproses secara retort modern sehingga membunuh bakteri serta virus dan dapat disimpan 1 tahun tanpa masuk freezer. Pawon Ombil dibuat tanpa bahan pengawet untuk mempertahankan kualitas dan rasanya. Dengan tambahan krimer serbaguna tinggi serat fiber cream yang memberikan rasa lezat dan serat yang setara dengan 1 buah apel, Pawon Ombil adalah cara sehat dan praktis untuk menikmati sajian Nusantara yang terbaik. Pawon Ombil, nikmati lauk siap makan dengan serat yang sehat untuk pencernaan. Pesan sekarang juga. Saya William Wongso, pakar kuliner Nusantara. Nikmati masakan ready to eat dengan resep sehat ala saya. Dapatkan Pawon Ombil sekarang juga.